Baru aja dibangun udah mau roboh, Deddy Mulyadi temukan indikasi korupsi. Kali ini Kang Deddy mendapat laporan tentang adanya sebuah bangunan yang kemungkinan akan segera roboh. Telisik demi telisik, ternyata bangunan tersebut sumber dananya berasal dari Provinsi Jawa Barat. Namun anehnya, dana yang mencapai 100 miliar itu tidak sebanding dengan kualitas yang dihasilkan. Lalu pertanyaannya, apakah ini semua ada indikasi korupsi? Padahal gubernur di tahun itu adalah Ridwan Kamil yang baru saja terpilih, di mana kita tahu dia merupakan orang yang dikenal sebagai arsitek pembangunan. Pak Gub, ini saya ada sedikit mau curhat. Islamic Center itu masjid itu gagah simbol keagamaan, simbol keagamaan. Tapi sebenarnya itu udah mau ambruk, Pak Gub. Itu bahkan saya aja udah jarang ke situ, Pak Gub. Jadi di luar kelihatannya itu bagus, tapi maksudnya kalau kita lihat, tapi sebenarnya itu temboknya udah misah. Itu tahun berapa sih dibangunnya? Masih belum 2018. Kontraktornya Sopo. Oh, tahu. Ada pasti kan? Audit dulu Pak Perkin. Audit duluan. Saya mau nutup itu. Audit inspektorat suruh hitung kembali itu bahan-bahan yang dipakai segala macamnya. Punya kabupaten atas bantuan dari provinsi. Provinsi ya. 100 miliar lebih ya waktu itu ya. Ya kasih bantuan masjid tapi dalam belum 10 tahun udah meroboh. Ya nanti diaudit dulu, audit investigatif ya sifatnya, kemudian nanti diputuskan ditutup setelah audit investigatif. Baik. Ditutup dan kemudian nggak boleh berhenti di situ penyelidikan. Ya kan aneh kalau nggak ada penyimpangan kan nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di kanal YouTube Rakyat Update. Di kesempatan kali ini gua mau bahas soal Islamic Center di Kabupaten Indramayu. Bangunan ini dibangun pada tahun 2018 silam ya. Tapi sekarang kondisinya sudah mulai banyak yang rusak. Ada tembok-tembok yang retak, ada juga yang terpisah. Bahkan menara masjidnya pun sudah ada separuh yang somplak. Ya. Melihat kondisi itu, Kang Deddy Mulyadi memerintahkan timnya untuk melakukan audit ulang. Sekaligus meminta keterangan dari inspektorat terkait rincian dana yang digunakan untuk pembangunan Islamic Center tersebut. Nah, Bupati yang sekarang Bang Luki Hakim memang enggak tahu persis prosesnya saat itu. Wajar kan? Karena beliau belum menjabat sebagai bupati. Dari informasi yang beredar, proyek ini adalah bantuan dari pemerintahan provinsi. Dengan anggaran berapa? Anggarannya sekitar 100 miliar rupiah. Dana yang besar. Bukan jumlah yang kecil. Ya, ingat. Kemudian soal apakah ada penyelewengan dana atau tidak, kabarnya masih didalami oleh Pemprov Jabar. Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi apakah kasus ini akan dibawa ke aparat penegak hukum. Kalau kita lihat komentar netizen di Jawa Barat ini banyak yang menduga ya ada indikasi korupsi. Itu wajar saja. Nominal anggarannya itu kan sangat besar. Tapi hasil bangunannya rapuh. Seperti kerupuk. Gua sendiri nggak mau asal tuduh. Tapi dari foto-foto yang beredar, memang terlihat beberapa bagian masjid yang sudah rusak. Nah, untuk tahu perkembangan selanjutnya, mari kita pantau terus media sosial supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaru ya. Dan kita juga perlu tahu langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan Jawa Barat sekarang maupun pemerintah sebelumnya terkait proyek ini. Apakah ada indikasi korupsi? Yo. Apakah ada temuan kejanggalan atau penyelipan anggaran? Kalau indikasi itu terbukti, nilainya jelas enggak kecil, cukup besar sekali. Nah, untuk itu mari kita tunggu saja kelanjutan kasus ini. Apakah akan benar-benar dibawa ke ranah hukum atau tidak? Yang jelas transparansi penggunaan dana publik itu wajib, ya.
Jangan sampai uang rakyat dipakai seenaknya, tapi hasilnya bikin kecewa. Kang Deddy lagi, dan KDM lagi. Teman-teman sekalian, gara-gara Kang Deddy Mulyadi, semuanya menjelaskan betapa negeri ini masih begitu miskinnya, teman-teman. Saya akan berbicara dalam konteks strategic management dan tidak ada muatan politik sama sekali dan tidak ada dukungan dengan Kang KDM. Saya nggak kenal dengan beliau, tapi saya melihat dari sisi perspektif yang saya pahami dalam konsep strategic management. Teman-teman sekalian, dalam pembangunan yang hingar-bingar dilakukan di Indonesia, begitu banyak gedung pencakar langit, begitu panjangnya jalan tol yang kita miliki dengan bangunan yang begitu kokoh dan kuat, sangat mewah. Kemudian banyak mobil berselewaan dengan berbagai merek yang begitu menjelaskan seolah-olah kita menjadi negara yang begitu kaya. Tapi faktanya teman-teman, dari melihat tayangan Kang Deddy Mulyadi, semuanya menjadi seperti tamparan keras pada kita semuanya bahwa di pembangunan kita selama ini ternyata belum menyentuh ke akar persoalan di lapangan, teman-teman. Kita sering melihat penjelasan dari para petinggi di negeri ini, katanya angka kemiskinan sudah turun, kemudian bantuan kemudian digelontorkan, kemudian ekonomi juga dijelaskan tumbuh dengan positif dan seterusnya. Tapi fakta di lapangan, teman-teman, orang masih banyak tinggal di bantaran sungai, kemudian ada orang yang berebut besi rongsokan dari bekas gusuran. Bayangkan teman-teman, coba Anda lihat video-videonya Kang Deddy Mulyadi, saya tuh ngeri sekali. Kemudian dan juga banyak saudara kita yang masih makan seadanya, dan inilah yang dalam konsep manajemen strategik disebut dengan kegagalan eksekusi strategi, di mana eksekusi strategi yang dijalankan itu ternyata tidak nyampe ke rakyat kecil, hanya menyasar kepada kelompok tertentu. Dan ini tentunya PR buat kita semuanya, karena saya melihat KDM ini spesial, teman-teman, karena dia mau turun ke lapangan, bahkan modal dengan uangnya sendiri, hasil dari sebagai YouTuber, dan bukan uang recehan yang dia keluarkan, dan itu spontan. Karena kalau itu menggunakan uang pemerintah tentunya juga akan menjadi masalah buat dirinya sendiri. Tapi ini tidak, uangnya sendiri yang dia keluarkan. Dan menurut saya ini keren sekali, karena Kang Deddy sudah menggunakan matanya dan dia sudah menjalankan yang namanya open eye governance, satu konsep manajemen strategik yang menggunakan mata dengan di kepalanya sendiri untuk menjalankan apa yang mestinya dijalankan untuk memberikan solusi langsung di tengah masyarakat. Kita bisa membayangkan kalau seluruh pemimpin kepala daerah di Indonesia mau menjalankan program turun langsung ke lapangan, action nggak perlu keluar-keluar, diliput boleh nggak boleh, wah itu lebih bagus. Dan akhirnya rakyat merasakan manfaat yang luar biasa, dan ini tentunya hal yang positif dan perlu ditiru dan dijalankan. Dan saya berharap para kepala daerah yang melihat tontonan ini, Anda semuanya nggak perlu malu untuk mencontoh yang baik, karena kebaikan itu dicontoh boleh, kalau yang buruk-buruk jangan. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, mohon follow dan share video ini kalau ini bermanfaat buat Anda semuanya, dan saya yakin kebaikan sebaiknya Anda sebarkan, karena itu adalah bagian dari ibadah yang bisa kita jalankan dengan cara yang sangat sederhana. Sampai ketemu lagi dan bye-bye. Terima kasih ya Pak ya atas penjelasannya. Menurut gua pribadi, kabar gembira yang selama ini disampaikan pemerintah itu kebanyakannya cuma hisapan angin surga saja. Faktanya, gua melihat sendiri masih banyak rakyat yang hidup serba kekurangan. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia itu, makan itu bukan lagi soal seberapa banyak gizi atau nutrisi yang terkandung. Tapi apa? Yang penting kenyang. Artinya itu apa? Mayoritas masyarakat kita itu masih hidup di bawah garis kemiskinan. Terus, apa artinya ketika ada pejabat politik yang bilang kekayaan Indonesia itu bertambah, atau Indonesia dipandang hebat oleh negara lain, kalau faktanya masih banyak rakyat yang kesulitan makan? Negara maju itu nggak seperti itu, ya. Yang kedua, turunnya Kang Deddy Mulyadi itu langsung ke masyarakat lapisan bawah, seperti membuka tabir yang selama ini tertutup. Ketika beliau bertemu dengan orang-orang yang hidup dalam kondisi miris, itu membantah
anggapan bahwa masyarakat Indonesia sudah banyak yang sejahtera kan? Terbukti masih banyak orang-orang yang paginya makan, sorenya nggak jelas makan apa. Atau sorenya makan, malamnya terpaksa nahan lapar. Dan jumlahnya juga bukan sedikit. Mungkin inilah yang bikin sebagian pejabat lain kesal. Selama ini mereka berusaha memoles citra pemerintahan dengan kabar-kabar baik. Tapi ketika Kang Deddy memperlihatkan kenyataan bahwa masih banyak rakyat kelaparan, terlantar, dan hidup di bawah garis kemiskinan, mereka itu jadi terganggu. Kepentingan politik mereka ikut terguncang karena Kang Deddy menunjukkan kepada publik melalui konten bahwa masih ada saudara kita yang hidup susah. Yang ketiga soal konten. Mereka sering menyerang konten Kang Deddy Mulyadi dengan tuduhan hanya pencitraan. Padahal selama ini konten beliau itu justru memberikan edukasi kepada masyarakat. Bahwa inilah cara kerja seorang pemimpin. Dan ternyata di bawah sana itu masih banyak rakyat yang kesulitan. Ya. Ada banyak hal yang membuat pihak-pihak tertentu ingin menekan konten beliau. Dalam hal ini mereka menggunakan narasi pencitraan yang menurut gua itu bagi seorang politisi sudah enggak pas lagi. Karena politisi itu memang butuh citra. Mereka ingin duduk sebagai wakil rakyat atau pemimpin. Butuh ribuan bahkan jutaan suara. Mereka enggak mungkin kenal semua orang. Caranya ya lewat kampanye dan lewat citra yang dibangun. Jadi kalau ada politisi yang menuduh Kang Deddy Mulyadi cuma pencitraan, itu menurut gua itu ilmu politiknya belum mateng. Ya kan? Karena mereka sendiri bisa terpilih ya karena citra mereka sendiri. Citra yang mereka bangun, entah tulus atau tidak itu ya nggak tahu. Ya kan? Apalagi kalau citranya itu tulus. Itu jelas harus dibangun. Ya. Bahkan sebagai orang biasa, gua pun perlu membangun citra gua di kampung, di depan tetangga, supaya gua dianggap sukses, bersosial seperti itu. Jadi mau itu disebut pencitraan ataupun bukan, yang penting rakyat bisa merasakan manfaatnya. Karena pada akhirnya, citra yang baik itu bukan dibangun dari kata-kata, tapi dari tindakan nyata. Dan kalau ada pemimpin yang berani turun langsung melihat penderitaan rakyat, menurut gua itu sudah langkah yang patut dihargai. Tuh. Ya kan? Gua Rakyat Update, sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.